bukan dari orang Kristen. Maaf, jangan cari informasi Ishak dan Ismail dari orang Kristen, jangan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan bahas soal Ustadz Kainama ya, yang mana dia marah-marah karena melihat hadisnya ternyata bertentangan, guys. Yang satu bilang A, yang satu bilang B, dan dia sendiri sebenarnya yang membukakan itu, ungkapkan sendiri, tapi ujung-ujungnya dia sendiri yang marah-marah. Ini yang buat saya agak-agak heran. Ya, tapi mau bagaimana lagi, itu fakta yang terjadi dengan dirinya. Itulah kenapa saya buat judul hari ini, yaitu hadisnya bertentangan, Ustadz Kainama marah-marah. Nah, kita akan bahas ini ya. Ini dia bahas soal kejadian, dan juga ini adalah hadis yang menunjukkan yang lain yang berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Ustadz Kainama. Jadi sini tujuan saya ingin meluruskan bahwa Kainama ini bilang orang Kristen tuh nggak berhak atas kitab perjanjian lama atau tanaknya orang Yahudi. Ya, orang Kristen nggak berhak untuk menafsirkan dan lain-lain. Ya, saya mau luruskan bahwa apa yang diomongkan oleh Kainama ini sebenarnya dia sendiri melarang untuk percaya pada orang Kristen menafsirkan perjanjian lama tanak orang Yahudi, tapi dirinya sendiri menafsirkan, guys. Dan inilah yang nggak masuk akal, inilah yang nggak nyampe pikirannya, otaknya nggak nyampe di situ. Ya udah, kita langsung nonton videonya aja supaya kita paham ya, guys. Harus tahu, nggak boleh ngarang. Tidak boleh ngarang. Ini kitab punya orang Yahudi. Mohon jangan cari informasi dari sosok. Aku sayang ya, aku tidak menghina ya. Engkau tidak akan dapat keterangan tafsir yang valid kalau tidak dari orang Yahudi. Iya, di situ Ustadz Kainama bilang bahwa engkau tidak akan menerima keterangan yang valid jika tidak dari orang Yahudi. Makanya jangan percaya orang Kristen kalau nafsirkan kitab Tanak atau perjanjian lama. Lah, sekarang gini aja lah. Itu kau terlarang untuk percaya pada orang Kristen untuk menafsir kitabnya orang Yahudi, apalagi kamu yang beragama bukan Kristen yang jauh banget dan ceritanya berbeda. Tapi kan toh pada akhirnya kan kamu kan Kainama bahas juga soal perjanjian lama atau Tanakh kan. Jadi nggak usah sosokan melarang dan lain-lain. Kau aja tafsirkan kitab Mika sembarang-sembarang kok. Apakah kamu orang Yahudi? Apakah kamu Rabi Yahudi? Kan bukan. Jadi kalau tanya tentang Ismail, Ishak, cari informasi dari Yahudi, bukan dari orang Kristen. Maaf, jangan cari informasi Ishak dan Ismail dari orang Kristen, jangan. Mereka tidak tahu. Yang punya hak untuk mentafsirkan, sekali lagi aku garis bawahin, ini jangan diedit, ya, jangan diedit. Yang punya hak untuk mentafsirkan Bereshit atau Torah adalah para rabai, orang Yahudi, orang Kristen nggak punya hak. Ya, jadi kita lihat ya. Aneh ya, Ustadz Kainama marah-marah gitu. Kenapa kamu harus marah-marah dan bilang jangan percaya pada orang Kristen, please jangan percaya orang Kristen menafsirkan kitab Tanak. Maksudnya apa? Apalagi kamu yang nggak ada pakai perjanjian lama, lebih jauh lagi kayak nama. Apalagi jangan cari informasi soal Ismail dari orang Kristen katanya. Kita akan bahas satu topik ini dengan dalam, yang mana kalau kita harus tahu ya, bahwa kitab Tanak itu bukan cuma milik orang Yahudi. Jadi kalau dibilang jangan cari informasi dari Kristen, jelas itu keliru. Karena di dalam Kristen sendiri ada orang-orang Yahudi yang sudah bertobat. Perhatikan ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama yang diselamatkan orang mana? Orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kalau dibilang sini pertama-tama orang Yahudi, berarti ya orang Yahudi memang ada yang bertobat dan percaya kepada Kristus. Dan orang Kristen itu sekalipun pakai perjanjian baru, tapi dia juga pakai perjanjian lama yang sama persis dengan milik orang Yahudi. Dan tafsirannya pun sama dengan milik orang Yahudi. Jadi nggak ada masalah sama sekali ketika Anda mencari informasi tentang kitab Tanak dari orang Kristen. Karena orang Kristen tidak mengubah sama sekali isi di dalamnya. Informasi tentang Ismail dan Ishak tidak ada yang beda.
dan tidak diubah-ubah. Nah, memang nasibnya Pak Kainama ini kasihan karena pada akhirnya dia ungkapin, nanti kalau kalian lihat ungkapin tentang ternyata yang menurut hadisnya yang dikorbankan ternyata Ishak bukan Ismail begitu. Dan dia syok di situ, kemungkinan dia marah-marah ya karena itu. Sekali lagi saya tekankan bahwa ada orang-orang Yahudi yang memang sudah bertobat percaya Yesus Kristus. Jadi nggak ada salahnya atau wajar aja kalau pakai kitab tandaknya mereka. Begitu loh. Contohnya siapa? Paulus orang Yahudi bertobat. Matius orang Yahudi bertobat. Zakius orang Yahudi bertobat. Dan masih banyak yang lainnya. Murid-murid Yesus. Salah satunya Maria, ibunda Yesus, Maria Magdalena. Dan masih banyak yang lainnya. Mereka orang Yahudi tetapi percaya pada Kristus. Bahkan sampai sekarang banyak orang Yahudi yang percaya juga pada Yesus Kristus. Jadi jangan larang-larang, kenapa? Tak ketakutan, takut kebohongan Anda terbongkar Pak Kainama. Ya marah-marah dong, slow aja. Ya, kita masih akan dengar videonya lagi ya. Hadis Musnad Ahmad 2658. Musnad pakai D, Musnad Ahmad 2658. Syukran kasiran, Pak Dani. Nah, di bawahnya itu Ustaz Afwan ada tulisan begini. Kemudian ketika Ibrahim hendak menyembelih putranya Ishak. Nah, kalau kayak gini gimana Ustazah? Ayo. Ini langsung terjawab. Selesai orang para mu'alaf dan para muslimin. Selesai. Nggak bisa berkata apa. Karena ini tulis dalam hadis Musnad Ahmad. Pak Kainama bilang di situ bahwa wah begini berarti mu'alaf dan orang Kristen, orang Muslim selesai nih. Ternyata Ishak. Dia sendiri buktikan dalam hadisnya bahwa yang dipersembahkan adalah Ishak bukan Ismail. Kok dibela mati-matian? Kan itu sebenarnya udah jelas ya, Ishak di situ bukan Ismail. Kita akan coba cek hadis yang dibuka oleh Pak Kainama. Ya, ini adalah hadisnya ya, hadis Musnad Ahmad nomor 2658. Dan teman-teman cross check sendiri nih bahasa Arabnya. Dan sudah diterjemahkan, kemudian dikatakan telah menceritakan kepada kami Yunus, telah mengabarkan pada kami Hamad dari Ato bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Jibril pergi kepada Ibrahim menuju Jamrah Aqabah, lalu setan menampakkan diri kepada Ibrahim dan seterusnya. Kemudian di sini katakan, kemudian ketika Ibrahim hendak menyembelih putranya Ishak, besar-besar nih, menyembelih putranya Ishak dibilang, nih, putranya siapa di sini dibilang? Putranya Ishak, udah jelas bahwa putranya yang dimaksud di situ adalah Ishak. Jadi inilah sebenarnya mengakibatkan Pak Kainama ini ngamuk-ngamuk, marah-marah. Begitu dia buka hadisnya, ternyata Ishak yang dipersembahkan, yang hampir dipersembahkan, bukan Ismail. Tapi memang ini bertentangan dengan bagian hadis yang lain kalau kita lihat ya. Ya, dikatakan dalam usia sudah senja, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar dikaruniakan anak yang saleh. Allah pun mengabulkan permohonan dan mengaruniakan seorang anak yang mulia dan penyabar ketika Ismail beranjak besar. Jadi menurut kitab mereka, jadi ketika Abraham berdoa yang dijawab adalah Ismail. Ismail adalah jawaban dari doanya ketika meminta anak. Padahal dalam kitabnya orang Yahudi itu jelas berbeda. Ya, kita lihat di sini juga ya, bagaimana dikatakan disebutkan berusia sekitar 14 tahun. Allah pun menguji ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan putranya dengan meminta menyembelih siapa di sini dikatakan? Ismail, ya. Ya, dikatakan di sini jelas-jelas Ismail dan bukan Ishak. Ini jelas bertentangan ya guys ya. Bertentangan dengan yang tadi. Kalau dikatakan di sini adalah Ishak, ternyata dikatakan di sini adalah Ismail. Inilah yang membuat Kainama kemudian marah-marah guys. Ya, kalau ternyata ketahuan kayak gitu ya jangan marah-marahnya sama orang Kristen dong. Salah sambung Pak Kainama. Kita lihat lagi ya. Dalam bagian ini Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihani ayah itu
yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria. Ini bukan di Makkah ya, Moria ini ya. Moria ini yang nanti jadi cikal bakal di Yerusalem ya. Dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, tapi di sini jelas dikatakan yakni siapa? Yakni siapa besar-besar nih? Yakni siapa? Ishak. Udah, berarti memang Ishak gitu. Ya, inilah sebenarnya kenapa orang Kristen itu nggak bertentangan sama sekali dengan ajaran Yahudi. Yahudi bilang yang hampir dipersembahkan adalah Ishak, orang Kristen juga bilang Ishak. Narasinya sama persis. Tapi kalau agamanya pakai nama jelas berbeda. Ternyata bilang situ ada Ismail dan dipersembahkan di Mekah ya, bukan di Moria. Ini jelas bertentangan. Jadi kalau ditanya, boleh gak sih tanya informasi tentang kitab Tanakh kepada orang Kristen? Boleh. Boleh gak tanya dari Rabi Yahudi? Boleh. Karena sama-sama memahami kitab Tanakh dengan perspektif yang sama. Tetapi boleh gak tanya kepada Kainama? Iya, salah sambung. Dia aja gak ngerti di dalamnya itu apa. Yang ada cuman cocokmologi aja. Silahkan nonton video inilah. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.